Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya punya auto Rapid 2024.2 ya. Kalau ini kita open new, klik Matrix, oke. Kita tunggu sebentar. Jadi otomatis terbuka di sini arsitektural, floor plan, set plan, ceiling untuk plafon, elevasi, tampak gedung, potongan, coordination, plumbing, struktur. Jadi maksudnya adalah ini template sama seperti kalau di AutoCAD ada pick 1, pick 2, view-nya, dan sebagainya di sini sama. Tapi perbedaannya kalau di AutoCAD, misal kita mau delete hidden nama ring level 1 misal, kita hilangin atau kita hilangin kolom, maka semua akan hilang. Artinya master di AutoCAD itu seperti AC sentral ya, mati semua, mati semua. Padahal kita tidak menginginkan seperti itu untuk kerja, kita hapus ini, profesional untuk penggambaran gambar kerja. Kenapa? Karena kan rumit. Karena kadang-kadang kita mau di L1 struktur misal, seperti ini. Kita L1-nya ini di Naselop bisa kita rename. Di L1 satunya di nah kolom. Jadi kita cukup matikan eh, eh, slop di setelah duplikat ini. Karena ini kita bisa duplikat, namanya bisa slope dan sebagainya. Ini kita propertinya setiap view ini berbeda. Nah, di AutoCAD itu sekalian ya. Ini kan ada properti kita bisa munculkan di ini ada properti centang ini. Nah, jadi pengaturan di Revit ini setiap fix kalau di AutoCAD itu ini satu sentral ya propertinya satu untuk semua. Nih. Nah, kalau repeat masing-masing kegunaannya ya itu tadi. Setiap tick itu berbeda memudahkan kita menyusun gambar kita ya. Jadi kelihatannya rumit tapi sebenarnya memudahkan. Baik. Kedua, konsep kerja dari repeat ini ada arsitektural, dia akan masuk ke arsitektural ini. Kalau struktur seperti kolom, struktur dan sebagainya masuk kemari. Nah, arsitektural ada wall, struktur ada wall. Arsitektural ini kalau wallnya itu mungkin dinding bata ya, tanpa ada pembesian. Kalau struktur ini bisa dikasih nanti ada menu besi keluar. Kalau yang arsitektural tidak ada. Nah, jadi ada di sini coordination. Jadi coordination ini artinya koordinasi, mengkoordinasi semua. Di sini misalnya kita kerja eh, arsitektural wall. Nah, jadi ketika kita oh, ya, kita pilih wallnya misal 150. Hmm, Oke, sorry. Jadi ketika kita wall, kita pilih misal 150, ini lupa setiap item yang kita klik ada muncul di sini apakah tingginya ke tadi kita depth jadi ke bawah dia nggak muncul karena dia tidak belum setting puringnya. Oke, ketika kita pakai ini keluar modify place wall. Berarti kita lagi aktif kerja di wall. Ini bisa kita kotak misal ini. Kita lihat 3D sudah jadi ya. Langsung ke ini kita hidden aja. Res iso hidden kategori. Nah, jadi eh
keutamaannya adalah ini masuk ke denah, di struktur tidak masuk ya, karena pekerjaan arsitektural. Sebaliknya, ketika kita masukkan struktur kolom, misal, ya kan, ini pun jangan lupa pengaturannya. Div nih, kita ke L2, kita bilang ini height ke L2, misal, kita klik di sini, klik di sini, ya kan, ini muncul di sini. Oke, sebenarnya dia muncul bisa semua, tergantung viewing potongan yang kita setting. Unlimited kalau lihat ke bawah gitu misalnya. Tapi kita delete di sini, ya terdelete semua karena dia senyawa. Senyawa artinya kalau di CAD kita gambar di sini, gambar di sini, ya nggak senyawa. Kalau ini nyatu, kita edit dimanapun, gambarnya menyatu ya untuk 3D, 2D. Nah, jadi hal yang paling utama lagi kita menggambar elevasi ya. Ini shot itu artinya ini utara ke atas, bisa dimunculkan juga west timur baratnya. Oke, ini selatan kemari, utara, timur, barat. Berarti kita lihat tampak depan dari shot ya. Ini dia. Nah, jadi kalau kita menambah denah L1, L2 itu bisa di rename namanya. Misal kita mau level lagi, kita klik, ya kan? Ini tingginya bisa kita setting, klik, bisa 2500 ya. Itu mili. Oke, salah, sorry. Saya lupa tadi. Kita unit UN length bisa jadi satuan meter, terserah. Tapi gambar otomatis diskalakan tanpa perlu lagi kita lihat ini otomatis dibuat jadi 3,6. Yang kita sebelumnya 3600. Ini pun otomatis tinggi dinding jadi 3,6. Oke, jadi itu. Misal kita mau buat lagi atau klik seperti ini, klik similar, ya kan? Nah, ini misalnya L3, lantai 3, ya kan? Ini ketinggian dari sini ke sampai kemari 7 meter. Nah, ini bisa kita taruh dimensi. Oke, 6,5. Nah, inilah pembulatan ini. Ketika UN tadi, makanya saya lebih suka mili karena lebih detail ya. 6.600 pembulatan. Makanya saya lebih suka ke mili, nanti waktu cetak bisa ke meter dan sebagainya. Tanpa harus kita rubah di skill-skill lagi ya, otomatis. Nah, jadi kalau ini 00, atau ini kita ganti oleh muka tanah, atau lantai, udah itu L1 saja. Mungkin yang lain, eh, create similar. Ini penting ya, penyetingan ini. Jadi, misal ini turunnya slope ya, misal 330 cm. Oke, ini kita kasih namanya. Ya, kalau merapat seperti ini bisa klik centang ini. Nah, itu kita drag ke sini. Ini kita ganti misal elevasi slope. Atau kita buat lagi create similar. Eh, ini penting
Tip. Ini kita drag kemari. Ini kita namanya kan elevasi tapak setempat. Oke. Nah, jadi setelah seperti ini, ya kan? Ini adalah proyeksi dari otomatis masuk kemari nih. Elevasi slope dan sebagainya. Ini kita delete saja dari arsitektural. Tapi yang paling mantap adalah masuk kemari ya, struktur ya. Jadi klik view, kita klik plan view, floor, salah, struktur. Ini jangan dicentang. Klik satu tadi L3. Nih, oke. Nah, kita namakan rename. Oh, sorry. Struktural slope. Biar seragam ya. Jadi ketika kita klik di sini muncul di struktural. Jadi kalau enggak nanti namanya bertimpa-timpa. Oh ya, satu lagi tadi kelupaan ini. Slope. Oke, kita cek di spot elevasi. Di tapak tadi ya. Nah, jadi ini L3 struktural. Oke, jadi setelah setting ini juga bisa view, elevation, floor plan, working plan. Kita klik ini. Oke, ini kita taruh namanya working. Yang ini struktural ya, taruh ya. Oke, ini L3 arsitektural. Oke, jadi kenapa nama seperti ini kita klik di sini ketahuan dia oh ini arsitektural. Jadi nggak tiba-tiba bingung kita. Kalau tutup tinggal di satu klik ini di view. Baik. Jadi kita kerja di coordination ini maksudnya di L1 oh ya salah tuh lagi. L3 working. Jadi semua item di sini bisa nampak ya. Eh, Misalnya kita mau taruh kolom, slot, nanti yang struktur masuk struktur, yang ceiling masuk elektrika masuk listrik. Yang di sini koordinasi ini semua nampak. Di sini dah dipilah-pilah. Kita gambar di sini kolom struktur masuk di struktur, dia tidak masuk kemari, gitu seperti itulah. Baik, jadi setelah itu misal kita mau buat kita lihat 3D, kita mau buat lagi misal kolom atau door seperti ini bisa diganti atau kita buat sendiri. Oke, seperti ini. Bisa di drag otomatis spasi, bisa. Oke. Atau kita taruh lagi wallnya. Klik, klik, klik seperti ini. Ya. Mungkin ini agak
simetris. Kita bisa mirror. Oke. Oh, ini kita geser. Oh ya, ada satu lagi yang paling penting. Di Rapid ini kita bekerja satu di dalam grid, satu di dalam elevation. Jadi ketika eh, ininya berubah, misal ketinggian ini dinding ini berubah 3.000, berubahlah dindingnya 3.000. Kenapa bisa? Karena dia menempel ke grid. Tempat referensi hostingnya ini adalah grid. Nah, usahakan juga di dalam dinding, pembuatan dinding, kita harus taruh juga grid karena dia menempel ke situ kelak. Jadi ketika ada revisi perubahan gambar, kita jadi enak ya. Ini bisa di copy, klik multiple constraint. Oke, oke. Selanjutnya klik similar, klik dari sini, serah ke kiri ke kanan. Ini A. Oke, klik similar atau kita copy aja lebih enak. Ini kita tarik kemari. Oke, ini copy. Oke, oke. Nah, jadi kelebihan Rapid, kita kita klik ini maka muncul modify menu modify sendiri. Kalau enggak ya kembalikan stick pula. Jadi seperti ini, apa kebutuhan kita, tombol ini keluar sendiri modify. Nah, setelah seperti ini, oke kita klik lagi similar misal di pintu, klik spasi untuk bisa mirror, ya, misal, misal kita ganti, misal, ya kan, ini bisa di setting ininya, ketebalannya, thicknessnya 45 mili, ini dia 150 jadi 100 misal, oke, bisa di setting ya, otomatis. Nah, jadi setelah itu bisa masuk lagi with window di sini, misal sini atau langsung di 3D sini. Lihat garis titik-titik ini, ini. Oke, sini juga dan sebagainya. Nah, sesudah ini, kenapa saya bilang tadi kita kerja di grid? Waduh, kelebaran gedungnya misal. Oke, ini kita buat ukuran lagi. Oke, ketika kita klik grid ini, kita bisa rubah misal 4.000. Nah, sekarang dindingnya tidak ikut. Kenapa? Karena seharusnya di awal tadi grid dulu kita buat saat kita buat dinding seperti ini. Sorry, seperti ini contoh. Kita klik gemboknya, kunci artinya. Jadi kalau seperti ini kita tekan Alizen bisa juga ini HL, klik referensinya, klik dia, lalu gembok. Nah juga yang ini, klik ini, klik ini. Sorry, salah, sorry.
Alizen ini, klik, cari asnya. Kalau nggak muncul, klik tab, tab, tab terus, kunci. Juga ini, atau kita geser dulu, seperti ini. Udah itu kita drag lagi, baru gembok. Itu bisa juga. Nah, jadi di awal makanya kita kerjanya dari elevasi dulu baru ke grid. Biar ketika dia terjadi perubahan, otomatis eh, dia ngikut ya. Jadi seharusnya kerja di awal grid. Ini kita ada kesalahan. Oke, setelah seperti ini, misal kita mau wall lagi, ini ya kita kecilin misalnya. Jadi yang kita kecilin adalah gridnya sama kayak elipasi tadi. 4.000 kita ikut dia horizon kunci. Oke, selanjutnya coba kita geser. Oke, misal 2.500. Oke, selanjutnya klik tab. Kalau udah sulit 3.000 terserah. Nah, seperti ini. Misalnya ini 4.000. Nah, terjadi perubahan seperti ini. Nah, dinding juga tidak ikut seperti ini. Nah, seharusnya tadi kita buat, oh, sorry, asnya cari, klik tab, enter, delete. Ini bisa kita copy, langsung di trim ya. Nah, jadi ini misal lagi, jaraknya 4.000 kita bilang, atau 2.000. Nah, jendelanya katanya nggak tercutting kelebaran. Ya udah delete aja. Nah, setelah seperti ini artinya kita bekerja itu bisa, ini kita delete aja lah senternya. Bisa kita edit suatu saat, baik ketinggian seperti ini, dia menumpang ke dinding ini. Tadi diminta level L2, dia menumpang ke garis titik-titik ini, elevasi. Jadi ketika ada perubahan, kita enak tinggal dirubah saja ketinggian ini, otomatis berubah ya, otomatis sendiri berubah. Misal 3.200, oke, dinding otomatis naik. Jadi ada acuan bekerja. Nah, ketika kita tambah grid, otomatis bertambah denah. Oke, seperti itu konsepnya. Nah, jadi seperti ini working slope, otomatis dia ke ini wall, tidak apa-apa karena untuk bantuan kita bekerja. Nah, jadi ketika kita masuk ke beam, atas nama beam itu bisa untuk slope, balok, atas nama frame rangka lah, seperti rangka baja dan sebagainya. Sebelum ya tidak ada kita load family, kita cari struktur framing ya. Library-nya tidak ada bloknya atau blok lah kalau di AutoCAD ya. Ini kita kasih nama, namanya yang bagus, slope
20 kali 30 senti. Oke, ini kita taruh 200 mili ya. Mulai, oke. Penamaannya itu bisa untuk leader nanti otomatis ya. Jadi, misal seperti ini, kita bisa tarik garis ini atau fix line yang ada. Ini bisa, kalau tidak nampak. Ya, kalau tidak nampak, kita buat biji ring atau di sini namanya ini. Di bawahnya ini ketapak kita bilang sampai ketapak lihat. Oke, otomatis muncul ke slope ini di kiri ini. Udah kita lanjut klik kanan, klik semilar. Kita bisa klik langsung. Oke, oke. Oke, misal kita ini yang ini berbeda, duplikat lagi slope 40 misal. Ya, ini tinggal kasih ukurannya ganti, fly, ya kan? Ini sudah klik seperti ini. Klik seperti ini, klik seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, ketika kita lihat di tampilan, otomatis dia muncul di elevasi tadi working slope ya. Salah tulisannya. Ini kita bilang no aja. Ini kita ini pun kita rename biar jangan semak seperti ini. Apakah juga di rename di sini? No, kita bilang. Jadi nggak usah diikuti. Oke, ini slope sini ya. Jadi kita bisa setting lagi slope-nya ini turunin dari elevasi yang ada misal dari elevasi slope ini kita bilang turunin berapa senti, mili 100 misal. Put itu positif naik min 100 misalnya. Seharusnya tadi ya waktu pembuatan awalnya jadi turun semua, nggak edit-edit lagi. Oke, seperti ini. Oke, kita Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, ketika pembuatannya seperti tadi BIM ini langsung isi sekarang biar yang lain oh tidak ada, belum ada. Sorry. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita masuk ke sini lagi, misal ini 2 lantai, ya kan? Atau kita masuk langsung ke elevasi L1, kita mau masukkan struktur kolom, jangan arsitektur ya, dia nggak bisa ditaruh besi nanti, rebar. Jadi kolom struktur, biar bisa nanti kita buat detail besi, caster dan sebagainya. Kalau struktur itu hanya tampilan saja, nggak bisa ditaruh gambar-gambar rebar ya. Ini kan ada rebarnya. Oke, kolom tidak ada juga. Misal, oh ini sudah ada. Klik, kita edit. Misal ini duplikat K1 eh, 30 senti misal. Penamaan sangat penting ya untuk pembuatan leader. Oke, apply saja. Oke, klik. Oh, sorry.
Ini jangan lupa height-nya ke L2 kita bilang. Atau langsung ke L3, langsung ke lantai 3. Bisa juga. Oke. Ini bisa kita pilih add grid, kita bilang. Oke, otomatis masuk semua ke dalam grid. Oke, ini solid aja semua gini. Oke, finish. Nah, jadi kita lihat jadi lagi langsung ke lantai 3 seperti ini. Ya, kolom bisa dibeda-bedain ya. Nanti juga bisa disisip, ditukar-tukar. Bisa juga. Nah, jadi contoh kita klik edit type. Ini kita duplikat lagi. Mungkin ada yang K2 20 20 nih, oke. 200 200. Oke, bisa dari sini kita kerja atau kita langsung dari L1. Mungkin yang ini terselect semua, klik filter, non, kita klik kolom. Yang kolom aja mau kita select, kita bilang. Ini kita ganti dengan K2. Ya, lebih kecil ya. Lihat, titik K2. Nah, setelah ini kita masuk ke misal ke L2 working, kita mau buat beam, kita buat add type, edit tipe ya, ring bal 20 kali 30 cm misal. Nah, jadi nanti ketika diedit nggak ada masalah ukurannya. Itu dia ke mantapannya kita kerja di Revit ini. Jadi ketika klik ini bisa klik seperti ini tidak nampak lagi posisi eh, wall yang kita buat tadi ya. Jadi kita bisa pakai underline seperti ini. Kalau di AutoCAD kita copy ya, lantai satu kita buat, lantai dua kita copy. Nah, itu nanti proyeksinya mau lari. Kalau ini kan tidak ya. Nah, jadi ketika kita underline seperti ini, kita mau ambil L1 ring base-nya, topnya ke L2. Oke, kita bilang. Nah, nampaklah dia. Nggak bisa diklik di sini. Tapi bisa diklik juga select underline element. Nah, jadi kita nggak usah, kita bilang. Nggak usah select. Bisa setting lagi. Ini underline ini eh, garis titik-titik misal. Oke, jadi putus-putus dia. Nah, jadi untuk memudahkan kita membuat ring baloknya ya, yang mana ada kolom, balok, wall dan sebagainya. Oke, kita masuk BIM. Oke, bisa pakai garis, bisa pakai ini. Serah. Ini kunci. Ini kunci. Ini kunci. Maksud kunci itu tadi, nah ini lock langsung aja. Lock, nggak usah kunci-kunci lagi, otomatis kuncinya. Oh ini sudah ada katanya. Sudah double. Project. Sorry. Klik tab. Oke, seperti itu. Ini kadang dia ada grid, ada garis wall ya. Nah, seperti ini. Kalau belum muncul, klik tab terus. Oke, seperti ini. Oke, jadi nah ini udah kelebihan seperti ini. Jadi kita balik ke L2 lebih tadi. Nah, ini bisa kita trim, bisa juga trim table, bisa juga seperti itu, kita trim atau kita drag. Nah, jadi kita cek lagi 3D.
di posisi D ini ya. Oke, kita bisa trim. Ini trim dengan ini kita bilang. Oh, kebalik. Kalau di AutoCAD ini yang dipertahankan. Ini acuan, kebalik dari AutoCAD ya. AutoCAD, oke. Ini lebih juga. Oke, kita trim. Lalu kita drag seperti ini. Satu ya. Seperti ini. Oke, oke ya. Ini slope ya. Oke, nanti batu satu satu dua timbunan itu nanti saja. Oke, setelah dapat seperti ini kenapa beda ukurannya? Oh ya, ini 20 40. Nah, ini harusnya kita turunin. Turunin biar rata. Oke, setelah dapat seperti ini, kita ke eh, dinding ini, satu working, atau dindingnya di L2. Kita mau dindingnya arsitektural, wall, dindingnya maunya hanya di sini, bisa untuk lantai duanya. Ya kunci ya, arti kunci itu kunci ke grid ya, kunci ke grid. Jadi dia nggak bisa digerak lagi. Sorry, nggak bisa. Tapi ketika gridnya kita rubah seperti ini, dia bisa dirubah ya. Nah, jadi setelah seperti ini, oke, naik seperti ini. Oh, ini kita bilang ke tinggi ke lantai 2 saja. Seperti itu. Ini klik bersamaan. Ini ke lantai 2 kita bilang seperti ini. Oke. Jadi yang seperti ini. Nah, jadi eh di ring balok sudah, di ring balok lantai 3 ini L3 kita bisa underline lagi, underline, oke, skip dulu. Ini kita mengambil L2-nya saja, karena biar jangan mengganggu yang enggak yang lain. Ini yang di luar tadi nggak usah. Oh, sorry. Oke, garisnya agak nggak jelas ya. Ini kita kembalikan ke solid saja. Ini tebalnya. Oke, seperti bawaannya saja. Nah, jadi ini kita buat lagi struktur beam. Ring balok 20 30 terserah ya. Ini misal kita buat lagi, buat lagi. Buat lagi. Oke, oke, oke. Itu aja. Itu tambah itu terserah. Selanjutnya kita lihat otomatis ya. Otomatis. Jadi tempat menempel orang ini adalah yang seperti saya bilang tadi, menempel dia ke
Kalau di potongan elevasi ke grade ya, misal 3.000. Nah, turun semua, berubah semua. Itu dia ya. Jadi itu yang utama di Rapid ya. Jadi dia bekerja kita auto ya, otomatis. Nah, jadi selanjutnya kenapa ini ada tadi saya bilang working, ini ada floor plan mungkin kita slope-nya nggak muncul seperti ini, ya kan? L2-nya ini pun hanya untuk denah saja, tidak muncul ring baloknya ini kan muncul juga. Nah, ini underline-nya matikan nanti setelah mau udah kita selesai bekerja. Ini ya rapi. Oke. Begitu juga L3. L3-nya belum ada atap ya. Nah, jadi kita kembali ke slope misal seperti ini. Nah, jadi kegunaannya ketika kita di slope seperti ini annotate. Nah, misal kita beam annotation. Ini yang kita buat tadi penamaannya duplikat tadi. Ini bisa ketinggi-tingginya kita taruh elevasi di berapa dia. Spot elevation. Oke, oke, oke kita bilang. Otomatis ya. Yang kita beri penamaan di sini tadi. Yang di awal. Jadi otomatis diberitahu. Ctrl Z, misalnya kalau kita tidak mau beam annotation ini kita bilang non saja. Ini kita bilang non saja. Oke, ini letaknya di mana? Oke, seperti ini. Oke, oke. Kita select. Oke, seperti ini ya. Wakil ini, sebagian nggak kena. Oke, ini bisa disetting untuk tahap selanjutnya, diindahkan. Oke, kita next untuk L1 struktur ini misal kita ganti kolom atau L1 ya dirubah saja tidak apa-apa. Kolom L1-nya nggak usah biar enak kita koordinasi setelah nanti di print lebih enak oh L1 gitu ya. Jadi di kolom ini struktur ini seperti ini nampak bisa kita klik, 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 klik atau klik satu isolasi hidden kategori. Nggak usah dinampakin kita bilang ini slope-nya ya. Itu terserah mau dinampakin atau tidak. Kalau kita tidak nampakkan hit sorry di slope tadi ini mau dinampakkan atau tidak hit kategori. Cara satu, cara kedua bisa dari visible graphic. Kita cari framing, struktur framing, jangan dicentang. Fly, oke, maka hilang. Yang muncul hanya kolom. Nah, ini pun kita bisa anotasi tag all, kita cari kolom struktur kolom fly. Oke, otomatis ya, itu kegunaannya repeat. Oke, masuk kita ke ini, kita rename balok. Nah, di balok ini eh, apa kolomnya mau kita hilangin terserah. Kalau tidak, tidak perlu. Nah, jadi penamaannya annotated beam
Oke, oke aja. Geser. Oh, kebalik ya. Ini kemari, kemari. Ini bisa hilang centang atau tidak di settingan box segitiga ya. Atau ini bisa di setting lagi apakah pakai arrowhead gitu, pakai leader, ya kan? Oh ini kadang mau setting lagi, makanya sebelum diedit ini harusnya diduplikat dulu biar nggak kesimpan masternya ya. Jadi ini bisa klik wrap, nggak usah di split ke bawah. Ini rata tengah. Oke, load project, timpa. Oke, seperti ini. Itu bisa di setting, dibuat bulat, buat kotak dan sebagainya. Seperti ini tadi, kolom tadi. Tapi kalau saya bahas itu, mungkin ini K2-nya aja, 20-20-nya nggak ada, bisa juga. Tapi kalau saya urai itu nanti kepanjangan ya videonya. Oke, halo. Ya, siap seperti ini. Nah, jadi dipisahin, di awal tadi digabungin di sini, coordination, semua nampak, nampak semua. Sini nampak. Ini slop nggak nampak. Oke, L2-nya, L3 belum ya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ya, ini kelebihan juga di repeat kita klik satu kolom, apa, dinding, atau di L2 kita klik ini, select invisible view. Kita klik Ctrl C atau copy, ada juga di sini copy, di struktural, modify. Nah, selanjutnya, nah ini dia, copy to clipboard, lalu paste to selected label. Wallnya mau saya pasti ke tadi wallnya sudah ya. Oh sudah, sudah. Oke. Nah selanjutnya mungkin di lantai 2 kita mau eh, tutup dengan apa namanya plat lantai, struktur. Kita masuk ke cari di sini telur. Tuh, ini struktural. Kita klik, kita klik, kita klik. Ya bisa kunci ya. Tapi nggak bisa di drag lagi wallnya. Yang hanya bisa di drag adalah gridnya. Nah, jadi kalau nggak usah dikunci, nggak usah seperti ini. Ini tebalnya kita mau yang berapa? 100 misalnya. Apply. Ya, touch saya bilang. Oke, siap lagi untuk apa namanya? Ini pesen telur misalnya. Atau pakai wireframe, pakai hidden. Nah, lantai 3. Lantai 3 kita masuk ke lantai 3. Kita explore struktur. Lihat ya, ada struktur, ada arsitektur. Struktur bisa kita buat ininya, pembersihannya. Oke, jadi ya, jadi ya. Oke, lantai bawahnya kita tidak perlu buat dia dengan telur arsitektural saja, nggak perlu pembersihan misal.
Jadi kita buat pakai telur telur saja, nggak perlu dibersihin. Tebal cornya berapa nanti bisa diedit, bukikan saja. Bisa edit, duplikat nanti kasih tebalnya, klik tebal berapa. Oke, setelah dapat seperti ini, maka yang strukturnya nanti tadi di L2 di oke, ini masuk untuk ininya juga cornya. Nah, kalau misalnya ini kita bisa duplikat-duplikat saja, duplikat with the tiling. Kalau dependent artinya semua notasi apa misal ya dimensi ikut ke copy kalau detail dan dependent. Bedanya dependent ketika induknya ini berubah dimensinya, eh, ini misalnya kita mau ganti dependent. Ini kita buat misal, oh ya, betul. Oh sorry sorry, salah. Kalau ini duplikat, kalau dengan detailing lantai. Nah jadi pembuatan gambar kerja enak ya. Jadi ininya ke copy juga ini atas nama notasi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita copy dia sebagai independen, contoh ya, dari mana tidak copy tadi ini, kita delete ini, maka di sini terdelete. Nah, independen hanya terikat ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kopinya sebagai duplikat saja, maka dimensi anotasi nggak di copy, kosong gitu. Kadang kita mau penuh, apanya berbeda anotasinya. Oke, lihat lagi. Oke, plat lantai. Ini seharusnya jangan copy dari eh, ini. Kita copy dari ini saja, tanpa perlu ada keterangan-keterangannya. Seharusnya ya. Tapi terserah tergantung struktur plat lantai. L2-nya masuk lantai 2. Oke, kita munculkan telur waktu sembunyi ada. Ini kita munculkan, kita select filter, ada telur, apply, oke. So kita buat di sini warna telurnya atau VG-nya, sorry, viewing-nya unlimited, unlimited. Nah, kalau kita pakai unlimited, slope-nya nampak juga. Jadi dia nggak usah ya, apply, kan? Hilang lagi slope-nya. Nah, jadi untuk apa tadi? Ini kita klik aja hit kategori, check on turun. Nah, itu kita isolasi. Nah, dia. Nah, ini bisa kita taruh pembersihan, struktur, ini kopor untuk settingan misalnya
Plesteran 50 atau 250 terserah. 25 ya, mili. Oke, kita bilang ini enter. Oh, belum berubah. Atau bisa dari sini, berbeda-beda mungkin. Oke, kita masuk ke struktur, koper, kita klik ini, kita klik ini, kita bilang plesteran, enter, cancel. Oke, sudah, klik escape. Kita masuknya plesteran yang kiri. Nah, setelah ini bisa juga kita buat area untuk eh, apa tadi? Oh ya udah itu nanti aja. Kita belum buat tangga. Jadi buat tangga pun enak di sini, nggak rumit-rumit. Mungkin kita mau buat tangga seperti ini. Ini contoh ya. Kita mau buat tangga, struktur, stair. Ini jenis tangganya. Ini bulat, ini berbentuk U. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat 3D. Oke, kita centang dulu. Nah, jadi Yugi, telurnya kita hilangin dulu. Oke, seperti ini. Ya. Ini bisa diedit-edit juga, railingnya dan sebagainya. Atau kalau mau ini, kita lihat dari potongan. Klik. Nah, ini sejauh ini kita lihat, atau kemari kita lihat. Terserah. Oke, kita flip arahnya. Go to view. Nah, inilah dia. Otomatis dia detek ya, di mana tinggi tangganya. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang ini tutup. No. Yang ini apakah sudah dilobangi atau belum? Tangganya. Sorry. Ini kita mau buat void bisa juga. Maka kita klik sub bisa. Oke, kita munculkan telurnya. Tadi kita hidden. Ya, ya sudah bolong ya. Hmm, sudah. Itu yang atasnya.
Nah, jadi kalau kesusahan kita seperti ini, kita bisa klik ini, kita hidupkan section box ini, klik section box-nya, kita bisa drag, potong, oke, dia nampak kondisi yang di sini, oke, oke, kita akan centang lagi section box, kan, kembali ke normal. Nah, seperti itulah kira-kira. Oh, kalau misalnya mau buat atap, misal agak sulit juga ya menjelaskan sambil ini ya, menjelaskan sampai bekerja ya. Jadi kalau ini grid 1 2 3 4 5 ini beda atapnya mungkin kita bisa rope rope by print. Ini kita klik ini misalnya eh, tempiasnya 1.000 1 meter, klik klik. Nah, jadi ini ada simbol ini, artinya kemiringannya kemari, ini kemiringan kemari, ini kemiringan kemari, kemari, perisai lah ya. Enter, kita klik 3D, ini seperti ini. Ya, jadi apa? Eh, kalau kita tidak mau, kita bisa edit lagi, edit footprint, semua bisa ya. Floor bisa, diedit footprint, semua bisa. Misalnya ini atapnya, yang ini sama ini nggak usah pakai miring kita bilang. Ya udah kayak gini lah dia. Ini kenapa seperti ini? Karena kena tadi apa? Crop. Oke, seperti ini. Nah, jadi kelebihan kedua ini misal dindingnya tidak nyampe ya, tidak nyampe view G, blur. Nah, jadi seperti ini kalau dia udah hitam, select, kesusahan kita melihatnya, load, apply, oke, klik kanan, overlap right, kategori, tipiskan saja kita. Jadi nggak nampak kali, bisa transparan. Oke, jadi selanjutnya kita bisa klik wall, ini seperti ini, attach to base, otomatis dia naik dindingnya ya, sama juga seperti ini, attach to base, oke, menyesuaikan, oke, seperti ini, attach to base, ya. Kalau kita kesulitan memilih seperti ini, di filter ya, touch base, oke, sudah ya. Nah, jadi ini kita anggap cordak saja sama konsep. Nah, jadi ketika ada kasus lagi, aduh atapnya salah, kita bilang kita mau modifikasi lagi, ternyata ini dari top aja kita lihat, atapnya kemiringannya misal ini ketinggian 20 derajat saja kita bilang. Ini 20 derajat juga. Otomatis
dindingnya ngikut turun juga, yang tadinya tinggi, ya. Ya, oh ya, ini misal khusus yang ini 40, kita bilang seperti ini. Oh, tidak mau mungkin. Kayak jengki mungkin ya. Jadi kita ini nggak usah pakai slope, ini pun nggak usah pakai depan slope dulu. Kita ratakan aja dulu seperti ini. Selanjutnya kita edit bisa seperti ini. Bisa pakai yang langsung tadi, bisa tarik gini. Misalnya ini ketinggiannya di atas ini nampak 25, 7.000 misal. Ini. Kalau udah kali misal 4.000. Nah, seperti ini. Jadi itu ya. Atau misal gaya atapnya kita tidak mau seperti itu, kita Ctrl Z kan dulu, kita ratakan. Kita mau gayanya edit footprint, slope arah turunnya nggak kemari, nggak ke sana. Kalau ke sana seperti ini, apply, arahnya kemari, ya kan? Cancel, Ctrl Z. Nah, kita sekarang mau ambil slope-nya arahnya kemari, gaya minimalis ya. Oke, jadi artinya gini, ke tampak dari sini naik kemari, tampak sini turun, artinya ini pijak tertinggi ya, seperti ini. Saya juga, nah, itulah kelebihan Revit, dinding ikut. Nah, kolom ini bisa juga kita naikkan set touch to base, seperti ini. Atau kalau ini kita naikkan per grid saja, jangan mengganggu nanti ya bekerja. Oke. Nah, seperti ini kita ke lantai 2 lagi, misal ini, front. Nah, jadi fasilitasnya banyak ya. Misalnya di L2 working ini kita mau ganti wallnya ini jangan batu bata. Wall kita masuk ke eh, glazing misal. Dan di depan ini kita maunya kaca ya. Oke. Di type duplikat dulu seharusnya. Oke, ini let's. Oke, objek saja. Oke, kita tadi di L2 working, arsitektur, wall, ini basic ya, modelnya bisa lebih cantik lagi. Ini bisa edit type, ini mungkin kaca. Oke, ini tadi otomatis dibuat seperti ini ya. Misalnya, ya
Seperti itulah kira-kira. Dan itu bisa diedit ya. Yang tadi ini edit type. Oh, rangkanya per 1000, horizontalnya per 1000, kan? Ini jenis rangkanya yang kita pakai. Oke, berubah seperti ini 1000. Oke, ini tidak nampak sampingnya. Oke, ini bisa diganti di custom dan sebagainya ya. Oke, ini bisa diganti atau ini ketinggian turunin. So, atau di alizen. Tab. Oke, gitu. Oh, kadang ini kita tidak mau. Ini klik gridnya, remove kita bilang. Ini saya tidak mau set seperti ini. Oke, seperti ini contoh. Dicontoh saja. Oke, mungkin di sisi yang ini, sisi yang itu kaca mungkin. Wall, kita langsung saja. Delete yang tadi. Jadi mungkin ini sampai ke lantai 3 ya. Ini itu contoh ya. Ini nanti baloknya bisa di push di lantai 3. Oke, jadi seperti itu gambar-gambar struktur seperti ini bisa buat apa? Eh, apa detail untuk kolomnya. Oh, sorry. Konsepnya saja dulu. Jadi berubah-berubah ukuran dan sebagainya otomatis berubah ya. Ini nanti upload presetnya mudah saja. Kita delete misal. Skopnya pun bisa kita panggil yang lain ketiga. Mungkin bisa misalnya slot dulu kita taruh. Mungkin skalanya mungkin 50 kan. Ini enggak. Ini pun bisa di custom. Nah, disinilah elevasi working slope. Seharusnya jangan dari situ diambil. Kita ambilnya dari struktur. Oke, skala. Atau kalau namanya mau di custom,
tidak mengikuti nama setnya ini. Ya, ketik aja sini. Rena slope elevasi. Nama elevasinya apa? Atau ketinggiannya. Seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Atau kita bisa pakai tak by kategori. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, kelebihan kedua ketika kita slope ini berubah nama, di sini rename 2040. Oh, sudah ada katanya. 2045 bisa. Ini berubah lagi. Oke, ini berubah namanya. Gambar juga berubah. Nih, slope-nya jadi berubah. Otomatis ya, berubah ya. Ini misal wall-nya, basic wall tadi. Makanya kita duplikat, jadi kita bisa setting-setting lagi. Jadi base offset misal wall yang ini minus 100. Kita lihat di 300 ya. Jadi ini makanya ini kalau kita ini timpa, kita save master rapidnya berganti. Jadi lebih baik di sebelumnya tadi kita duplikat dulu ini untuk contoh aja ya. Oke, semuanya wallnya berubah kedalamannya. Sorry, masing-masing ya. Oke, ini juga kita bilang min 300 atau kita buat batu bata lain. Seperti itu ya. Turun base offsetnya dasarnya ke 300 misal. Nah, kolom pun juga bisa seperti itu. Ya kan? Atau ganti elevasi slope. Kan? Shift, filter, cek struktur kolom. Oke, base offsetnya, ini aja langsung elevasi slope. Dari elevasi slope naiknya. Kan dari ini, jadi nggak perlu di offset. Bata batu bata tadi pun seperti itu bisa juga biar up to date ya. Nah, jadi ketika sudah kita siap gambar, kita bisa modis, mau permodelan seperti ini. Ini sudah siap tampak, ya kan? Ini sudah apa lagi tampaknya siap, misal ke Windows-nya. Oh, ini kurang cantik. Tuh, taruh lagi. Oke, ada mau saya katakan. Misalnya kita buat dimensi, kita buat ini. Oke, mungkin kita bantu, garis bantu.
tempat lain. Kita buat RV, referensi plane. Nah, jadi ketika seharusnya ada denah ya, kita buat dimensi seperti ini. Ini kita ambil dimensi ini. Nah, dia tidak rata tengah. Kita klik equal. Oke, ini kita delete dulu. Kita delete equal. Ya, seharusnya bisa ya. Oke, untuk mempercepat. Jadi seperti itu kira-kira. Oh, ini kurang cantik. Bisa ada pintunya ya dari tengah ya. Ini kan kira-kira saja. Ya, nah, ini kurang tinggi misal. Tinggian height-nya 1200. Klik. Sorry. Ini kita bilang insertnya 100 tinggi dari lantai ya. Ini kita ganti tadi ketinggian 1800. Ini contoh aja ya. Oke, ini kalau sebenarnya nggak bisa ya. Tingginya berbeda nih. Ya, ini kira-kira saja. Oke. Oh ya, sambil jalan kita gambar kerja siap. Lantai bisa kita siapin. Kayak gini, kita bisa pembersihan area. Klik. Oke. Kita klik ini. Kita klik. Oke, kita bisa kunci. Nggak kunci pun nggak apa-apa. Nah, jadi ini mayor pembesiannya 100. Minor atas bawahnya ya. Ini ke arah sisi vertikalnya. Oke. Ini jenis besinya, hooknya. Ini hooknya kalau kita mau. Ini jenis ukuran besinya. Mayor 10. Nah, ini bisa diganti-ganti. Itulah keindahnya direpit. Setelah orang situ struktur, oh nggak bisa bang. Kita modif saja. Oke, kita edit lagi nanti. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi ketika kita ambil potongan, eh, kita mau lihat ke bawah, PR ya. Triden, triden semua. Tadi sudah ada sebenarnya. Oke, go to view, find, atau kita pakai ini, view, callout. Ini melihat ini saja. Go to view. Oke, kita lihat detail lagi. Lihat besinya, mungkin skalanya, besinya sudah muncul ya.
Bisa kita skala zoom. Nah, jadi di sini ada dua pembuatan detail. Pertama, ini juga ada detail lain membuat 2D kayak di AutoCAD. Bisa pakai Erzion, tutup ininya dan sebagainya, masking. Yang ketiga, kalau pembuatan detail di sini, kalau pakai call out atau section. Ya sudah, selanjutnya kita tinggal memberi ukuran. Ya, ukuran. Nah, untuk leader, nggak boleh yang pakai apa namanya, ketik manual ya, ketik manual TX seperti ini leader di AutoCAD, misalnya, dan bla 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 bla. Ketika ini berganti, namanya, contoh ya, ini kita klik, di type, dimensi dan sebagainya berubah. Ini kita rename misal 200 kali 300 mili. Nah, semua berubah, baik dari pemberian nama di balok nih. Nah, jadi jangan dengan manual. Nah, jadi kan artinya kita bekerja seperti ini, ya kan? Sambil juga kita bisa apa? Ini di grade 1 sampai grade 2, lantai 2. Oke, kita bisa bekerja. Oh, kita mau buat reading, kita bilang. Skate paths, bisa dari garis atau ini. Oke, ini saja garis. Ini, oke, oke kita bilang. Ini, kita ganti gelas. Ini, otomatis ya. Nah, kalau kita mau di 3D ini langsung skate, klik 9, eh, aktifkan. Oh, tidak ada. 3D snapping. Jadi, disaranin ya jangan ya. Kecuali kita buat referensi plane. Contohnya, apa ya, tampak, source. Ini kita buat referensi plane. Atau seperti ini, kita work plane-nya kita ganti. Set work plane. Di lantai 2 saya kerja, walaupun kita bekerja di 3D sini. Jadi otomatis dia detect ya, di mana posisi lantainya. Lihat di detect. Kalau nggak dia ke bawah perginya. Pengaturan view ya. Lihat besinya nampak juga. Lihat sini, karena. Oke, kita buat satu lagi. Create similar, artinya dengan tipe dan perintah yang sama. Jenisnya juga sama. Oke, seperti ini. Oke, kita prompt seperti ini, ya kan? Jadi artinya kerja kita 3D kita rombak-rombak, kita edit-edit, 2D juga berubah gitu. Siap juga ya, seperti ini. Ini plat lantai. Nah, kan 200. Cara ini pun bisa dirubah penulisannya, mungkin kepanjangan nanti. Lihat kolom berubah juga, kolom berubah juga. Nah, seandainya di sini VG.
Saya tidak mau memunculkan lantai. Keluar ketik VG Visual Graphic ya. Keluarnya nggak usah dimunculin. Saya bilang, saya maunya kolom fokus. Ya udah, bisa aja seperti ini. Oke, atau melalui ini, klik klik hidden, hid kategori. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi gambar kita, contoh yang lain ya, kita mau kerja di L2 working untuk ceiling satu lagi ya. Di ceiling, automatic ceiling atau di skate. Kalau dia kita escape ceiling, kalau automatic ceiling kita kita gerak seperti ini. Kalau skate, maka kita perlu skate, misalnya ceilingnya kalau mau saya tinggi beda-beda, klik kotak di sini. Nanti atur ketinggiannya, ini saya anggap sama saja. Oke, finish. Nah, kita lihatnya di ceiling gini. Nah, sorry, electrical, mechanical, ceiling. Oke, oke, kita ulangi coba. Seharusnya ada nih, mungkin ke hidden ya. Wall, arsitektur, railing, hampir selesai semua. Aduh, ini ceiling. Ini sudah ada katanya. Ceiling plan L2. View air. Sudah juga. Oke, seharusnya ini nampak ya. Biasanya nampak dia ininya, kotak-kotak garisnya, ceilingnya. Oke, contoh ini kita buat lain lah, ceiling. Height offset ketinggian dari L1 2743. Oke, seperti ini kan? Nampak. Nah, kalau masing-masing kotai saja. Nah, jadi kita delete saja yang ini tadi. Filter, cek non, ceiling. Oke, kita buat lagi. Ceiling, kita delete saja. Kita delete yang sebelumnya. Oke, kita sketch.
Oh iya, sorry. L1 2743 dari L2. Berarti seharusnya ini kita cancel saja. Seharusnya dari L3, ya kan? Ambil L2. Oke. Eh, tadi kita buat di sini L3 ceiling. Oke. 2743 dari L3 di offset katanya. Oh, ketinggian 2743. Oke, kita bisa lihat dari sini. Apa ini? Railing tadi. Nah, ini ceilingnya, lantai 2. Ceiling baloknya. Kalau kita turunkan lagi, 2500. Seperti itu. Contoh ya. Oke, jadi artinya gambar kita ini semua nampak di seperti ini. Nah, jadi kita tinggal find. Oke, seperti ini. Nah, kita taruh besi satu, otomatis berubah semua pembesiannya jadi semua. Nah, ini pun atap bisa juga dimasukin rangka bajanya otomatis. Jadi artinya gambar kita cepat ya kalau untuk membuat sesuatu. Ini bisa kita indahkan lagi, kita relief, itu mungkin tahapnya jangan sekarang. Yang penting mengerti dulu makna bicara kinerja repeat ini. Mungkin ini ketinggiannya 5000, turun lagi dia, atapnya turun, semua turun. Ceilingnya kita turunin lagi karena dah turun dia tadi 2000. Oke, belum juga. Mungkin kita buat 1500. Seperti itu kira-kira. Wow, ceiling ini tadi kita kotain semua, sorry. Salah fit tadi. Karena ini tidak masuk lantai. Nah, seperti ini kita bisa edit dari kita gerak kemari. Oke, finiskan. Seperti ini pun kita bisa drag, edit bandori. Drag lagi kita bilang finish. Oke, kita balik lagi ke is. Mungkin kita tinggikan kerendahan 6000 kita bilang. Oke, ceilingnya tetap bermasalah ya. Seharusnya dia tidak bisa lagi pakai ceiling ini. Kita pakai ceiling nanti dari komponen. Mungkin ini dulu. Intinya seperti otomatis kolom pembersihan dan sebagainya. Kepanjangan takutnya videonya nggak upload. Jadi ketika ini, oke, itu nanti aja untuk pembersihan dan sebagainya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.